Om Swastiastu pemirsa Bali TV dimanapun Anda berada, kembali saya Nyoman Winata, redaktur pelaksana harian Bali Pos. Ya, seperti biasa akan menjumpai Anda dalam Bali Pos Talk, dan kali ini saya akan berbicara tentang air minum ya, dan kita akan mewawancara Direktur Utama Perumda Tirta Sewaka Dharma Bapak Ide Bagus Gede Harsana berkaitan dengan bagaimana pelayanan air minum di Denpasar yang mungkin banyak juga masyarakat yang mengeluhkan ketika hujan, banyak yang terheran-heran katakanlah gitu loh, air banyak kok bisa mati, kok bisa tidak mengalir airnya, apa kendala-kendalanya, apa penyebab ini, dan bagaimana antisipasi penanggulangan yang dilakukan tentu perlu untuk kita mintakan informasi ini kepada Pak Direktur Utamanya. Kita sapa dulu Bapak Ide Bagus Gede Harsana. Om Swastiastu. Om Swastiastu. Kenapa katakan sehat? Ya, sementara masih kalau sudah mulai musim hujan itu aja. Kita sedikit ya, Kalau masyarakat yang bertanya begini, hujan, air sungai banyak, lah ini kok tiba-tiba airnya mati lah. Mungkin bisa dijelaskan Pak Haji, kenapa penyebabnya gitu? Yang mencoba langsung silakan. Om Swastiastu. Terima kasih atas waktunya Niki. Apa yang menjadi kita obrolin nih dengan apa yang menjadi kendala kita yang udah 2 hari 3 hari Niki yang berjalan. Niki kalau kita bicara flashback ke belakang Pak, sejarah sejarah PDAM ini, ini kan ada kita kalau ada yang kita ambil dari Sungai Ayung sumber, air Ayung. Dari tahun ke tahun memang sumber kita ada di sana, yang di Blusung dan Dua Ribang. Yang boleh katakan air bah lah boleh kemarin ini, mungkin kalau di Kota Denpasar, mungkin di luar kota juga ini mengalami saat ini. Dan kami di bagian pengolahan air untuk pelayanan, ini memang ada kendala yang memang intinya kita stop produksi lah. Terpaksa harus dilakukan stop produksi akibat dari kekeruhan air baku terlalu tinggi. Boleh katakan kental ya Pak, di samping lumpur ada pasir. Lumpur, pasir, dan pohon-pohon yang tumbang itu akan berdampak juga di termasuk sampah banyak. Nah ini kita apa langkah kita timbang-timbang ini, kalau kita paksa produksi, satu kita bicara bahan kimia, kedua kita bicara alat produksinya kan masalah, dan air yang kita dapatkan tidak sesuai dengan harapan. Ini jadi kendala kita. Akhirnya untuk mengamankan semua, kita stop produksi. Karena ini harus ditata lagi pengaturan sistemnya ini. Ini yang jadi biar itu pun juga kalau kita berbicara lab apalagi itu butuh waktu untuk mencarikan dia layak berapa dan bagaimana bentuknya. Ini bersiko di situ Pak. Biaya kita. Hari kita lakukan stop produksi. Ya bersyukur di dalam 1 hari stop produksi, dan malam itu kita melihat kemampuan kita untuk bisa ngolah, dan kita olah Pak air untuk yang di Blusung. Apa yang kita olah sekarang ini pun dari kemarin malam sudah ada Pak. Kita sudah bisa memproduksi yang di Blusung, yang produksi Blusung itu 550 liter per detik. Nah itu Blusung. Pelayanan untuk daerah Blusung itu pelayanannya di Denpasar bagian utara, Denpasar bagian timur dan bagian barat, Denpasar bagian utara. Salah satu di Kebuyo Pak, di Bali TV ini. Ya. Itu kita atur ke sana. Kita buatkan beberapa zona pelayanan. Nah, termasuk juga yang di Waribang. Di Sulu Waribang ini karena dihilir, lumpurnya itu sudah menguap di perjalanan Pak. Sudah agak berkurang lumpurnya, ada menguap di perjalanan di sungai ini panjang ini. Akhirnya kita bisa ngolah yang normal di Blusung, di Waribang. Di Waribang ya. Waribang ini untuk Denpasar Tengah dan Denpasar Selatan. Nah dengan produksi 300 liter per detik. Kebutuhan kita sebenarnya kan lebih Pak, karena itu yang kita bisa lakukan di Waribang. Dengan dibantu dengan sumur bor yang ada. Sumur yang ada, yang kita dari 18 sumur bor, kita produksi 450. Itu untuk masyarakat kontinu. Jadi yang
yang masalah ini bukan Kota Denpasar secara menyeluruh. Yang berdampak ini akibat banjir ini, yang permukaan pelayanan air permukaan. Salah satunya di Blusung yang kemarin, dan kita sudah bisa atasi dengan adanya prased itu Pak. Ada yang prased kita bangun itu yang 9 itu bisa kita mengolah air untuk pelayanan di Denpasar Utara. Begitu kita melihat pengaliran yang lain, bagaimana dengan pengaliran Petanu, spam regional, bagaimana dengan pembelian kita dari Penet. Nah disinilah startnya. Penet Petanu, begitu kita kan beli airnya nih dari provinsi, mudah-mudahan apa yang menjadi harapan kami di Denpasar, PAM Petanu dengan PAM regional ini bisa membenahi ke depan. Oh, karena PDAM kota membeli dari provinsi ya Pak? Dari provinsi. Kita beli dari Penet dan Petanu. Di sini tidak operasi Pak. Karena kekeruhannya sangat tinggi. Mungkin itu salah satunya. Kenapa? Mungkin walaupun keruh tinggi, minimal ada langkah, kita harus berlangkah. Apa kita dibenah di situ. Termasuk dengan sedikit ada seperti apa yang di Penet ini, sedikit ada banjir, air besar, dia sudah kempes. Karena ada produksi lagi. Dan kita di situ selaku boleh katakan kerja yang mitra kerja, sedikit kecewa hal seperti itu. Itu yang menangin siapa Tuan Haji? PAM regional provinsi. Provinsi ya. Mudah-mudahan itu yang harapan di provinsi ini ada pembenahan untuk pelayanan. Memang kita kan masyarakat tidak tahu Pak. Kita untuk Petanu ini darahnya Padang Samyan. Untuk Petanu darahnya maaf ya, saya ulang, untuk Petanu darahnya pelayannya Serangan. Petanu. Termasuk Denpasar Tengah. Kalau Penet Denpasar Barat, Padang Samyan ya. Padang Samyan itu pelayanan Penet itu di provinsi. Tatkala ini tidak operasi, Serangan ribut, Padang Samyan ribut juga karena di situ masalahnya. Memang kalau kita kemarin kalau emang Blusung tidak bisa masalah, daerah Keboiwo salah satunya hubung ini jadi Pak. Masih ya. Termasuk Nangka. Ini plot seperti itu. Termasuk Siulan. Siulan, Nangka Utara, masuk selatan dan sedikit pengaruh dikit. Termasuk yang di ini. Ini kita petakan seperti itu Pak. Ini biar ini pada kesempatan yang baik ini juga kami biar dipaham bersama bahwa apa yang kita lakukan, kalau paling sering ribut itu adalah di Padang Samyan. Tapi ya gitu, yang Padang Samyan itu airnya dibeli dari PAM regional yang di Penet. Itu harapan kami itu biar continue Pak. Dan PDAM tidak bisa campur banyak tentang bagaimana artinya supaya air itu misalnya bendungannya tidak rusak atau apa, itu PAM regional ya Pak? PAM regional. Pengolahannya itu mutlak dari PAM regional di situ. Oh gitu. Ya. Nah nanti kalau kita dorong, kalau kita yang bawa air ke sana, boleh katakan itu bisa aja Pak. Cuma masalahnya kan harus pengaturan balapnya dia jadi harus berubah tatanan lagi. Yang ujung-ujung begitu, kita rubah lagi sini. Yang inilah kita tidak mau ada, intinya tidak ada maunya kita itu ada pipa pecah Pak. Akibat dari mengulang pengaturan, jadi water hammernya itu di air tabrakan di pipa ini ledak Pak. Bisa meledak ya? Meledaknya lumayan seperti yang di Hang Tuah itu Pak kemarin. Seperti itu, karena water hammernya itu Pak. Kemana dia larinya? Tidak bisa dia. Ini tabrakan itu bedak. Nah di situ kan sama aja juga. Sampai kita kerjakan sampai 1 hari 2 hari itu perbaikan itu masalah. Nah ini kami harapkan nanti untuk ke depan. Jadi ada harapan kepada PAM regional Provinsi Bali ini ada perbaikan lah gitu ya. Sangat. Karena kami juga di Denpasar dari sumber kita bilang agak kewalahan dan kita tidak mampu, dan kita bersyukur ada spam Penet, ada spam regional yang membantu kita di pelayanan. Kami harapan kami ke depan ada namanya masyarakat juga tidak tahu dengan keadaan seperti ini, ujung-ujung kami kena sasaran. Karena tema ini kena sasaran tema dari dibully dari pelanggan akibat itu. Ya untuk ke depan mudah-mudahan di ini jangan sampai berulang lagi, dan kami selalu berbenah Pak.
yang minimal yang dulu kita sampai 4 hari 3 hari tidak melayani. Kalau kita diproduksi tentunya kami 1 hari kemarin aja, untuk hari berikutnya sudah kami lakukan. Artinya perlu disampaikan kepada masyarakat bahwa sebenarnya pihak Perumda Tirta Sewaka Dharma ini sudah berusaha semaksimal mungkin, seoptimal mungkin itu aja ya, untuk bagaimana pelayanan itu penting. Tapi memang karena faktor alam, katakanlah yang di luar kuasa, sehingga ini menjawab terpaksa. Karena kalau dipaksakan itu diolah, airnya tidak sehat, kemudian yang kedua juga akan bisa merusak apalatan jangka panjang, nanti malah akan parah lagi gitu. Parah lagi dan boros lagi juga, tidak sesuai dengan nanti kan kesasarnya juga ke masyarakat juga. Dampaknya jangka panjang juga. Nah itu yang kami harapkan. Tapi ada antisipasi misalnya kalau misalnya ada yang tidak beberapa hari tidak mengalir, ada disediakan mobil tangki. Kita sering di share juga di media untuk pelayanan mobil tinggi dengan hubung nomor telepon. Itu bayar itu gaji? Enggak, itu memang kita kan itu merupakan tanggung jawab kita, Pak. Tanggung jawab kita di pelayanan. Nah, kalau ada masalah seperti ini kan karena kita yang masalah, kita harus korbankan itu. Itu bagian pelayanan ya. Pelayanan tidak harus jual. Kita berikan, cuman hubungan nomor telepon yang sudah. Nah, cuman di dalam pelaksanaan namanya kita itu apa boleh katakan masalah, musibah. Tentunya kan tidak bisa kita begitu orang telepon diterima semua, karena keterbatasan kita juga dengan nomor telepon, Pak. Nomor telepon yang kita share mungkin ada 4 atau 3 nomor telepon. Kalau tabrak ini kan tidak bisa diangkat, ada ujungnya ada keluhan tidak diangkat nomor telepon itu, bukan di situ karena ini bersamaan dia minta nomor telepon, artinya tabrakan tidak bisa tidak angkat satu aja, satunya kan emosi juga tidak salah juga itu, Pak, karena dia butuh memerlukan air itu sangat memerlukan itu. Artinya kita selaku pelayan, bahkan saya sering sampaikan juga ke teman-teman di PDAM Perumda, kita ini pelayan loh. Kalau di rumah tangga pembantu, tak kala air itu tidak bagus tentunya pembantu diomelin. Kalau air bagus pembantu nyaman, tidak diobris, disayang. Itu sudah kodrat gitu. Baik, kalau misalnya di belakangnya ada semacam itu aja skema ini digital gitu ya. Ini memang terhubung dengan dengan produksi langsung. Ya, ini kita bicarakan yang di Waribang. Ini Waribang. Waribang pengalirnya ini seperti ini. Dengan ini tekan ya, Pak, yang di merah itu tekan 3 bar seperti itu. Nah, ini volumenya, Pak. Volume air 4,18 meter. Itu hasil posisi air di reservoir, Pak. Tadi tinggi reservoir kita itu 4,5 meter, Pak, tingginya. Itu airnya sudah pendekatnya di itu. Nah, itu ini tersistem secara elektronik gitu ya, artinya memang sudah di set seperti ini. Ya, ini sudah hidup dah. Ini ada pompa intake. Pompanya jalan 2, Pak, yang di atas itu 2 pompa hidup. Nah, dengan ini sudah jalur dia ke produksi, ke Nah, kalau misalnya air bakunya yang masuk itu sudah di luar batas bisa mampu diolah secara ini akan ini normal seperti ini dia. Ini normal ya? Sudah normal, Pak. Kalau misalnya tidak, apakah dia mati sendiri atau gimana? Memang kita stop ya. Ya, karena kekeruhannya itu sudah tercapai, sudah melebihi dia. Berarti ini bukan pakai perasaan ya, airnya. Nah, kita tiap 2 jam, Pak, 1 jam itu udah ambil sampel airnya, perkembangan itu, kenapa sih penurunannya. Begitu kita turun, layak untuk diproduksi, kita start loh kembali. Gitu. Ya, karena ini kan kita ngejar waktu, menunggu, Pak, di sungai ini, pakai tugasnya ada. Ya, itu ada. Itu lab yang menunggu di situ. Setiap jam boleh katakan bukan jam lagi. Kita perubahannya itu. Ya. Pokoknya begitu bisa start sudah. Karena ada ambang batasnya itu aja. Ya, ambang batasnya itu 5.000. 5.000 ya. Maksimal 5.000 udah. Yang terakhir kemarin 13.900. Hampir 14.000 lah. Untuk mungkin 3 kali lipat tidak mungkin. Kita paksa seperti itu. Kalau dipaksa alatnya rusak. Alat pengolahannya ya maksudnya. Alat pengolahannya. Juga mahal juga. Ya, di samping itu dah bahan kimianya tinggi, produksinya kecil, alatnya juga ada masalah. Oke, jadi sebagai closing statement mungkin kepada para pemirsa yang juga saya rasa juga banyak menjadi pelanggan PDAM dalam kondisi seperti ini. Apa yang ingin Tuh Haji sampaikan kepada pemirsa? Silakan Haji.
Ya, terutama pada pelanggan air minum, kami dari manajemen, dari direksi, saya dari direktur utama PT Angkutan dan Pasar, mohon maaf atas pelayanan kami yang berdampak mungkin aktivitasnya bisa menurun akibat dari air tidak bisa kami olah, akhirnya ada stop operasi. Tentunya kami sudah berusaha semaksimal mungkin. Mudah-mudahan apa yang kami lakukan dari kemarin dan hari malam sudah kita lakukan, sudah produksi, dan pada hari ini apa yang menjadi harapan Bapak Ibu di pelanggan dapat dilancarkan sesuai harapan kita bersama. Sebagai akhir, tentunya intinya kami dari direksi minta maaf atas pelayanan yang terganggu. Mungkin demikian. Baik, terima kasih Pak Haji atas penjelasannya dan waktunya untuk katakanlah menjelaskan lebih detail ya sebenarnya bagaimana kondisi yang terjadi di PDAM. Tentu masyarakat ya wajar kecewa ketika airnya tidak mengalir, tapi memang sudah dioptimalkan untuk bisa mengalir dan kondisinya memang secara alam dan banyak faktor yang menyebabkan sehingga memang ada keterpaksaan untuk dihentikan dulu, stop dulu ya, karena kebutuhannya yang luar biasa. Ini yang terbaiklah buat kita semua. Mudah-mudahan ini bisa menjadi permakluman kita bersama. Demikian dari Postok kali ini, saya ucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Saya tutup dengan promo Santi. Om Santi, Santi, Santi Om. Terima kasih, sampai jumpa.